baru bore up. Remap ECU dulu baru bore up. Boleh. Nih gue kasih alasannya ya, kenapa boleh. Tapi kalau bisa nggak usah, gitu ya teman-teman. Terakhir, remapnya terakhir. Jadi kayak gini, ini sama aja pertanyaan itu sama aja kayak gini, bang nyeting karbu dulu, gue habis setting karbu bang, gitu ya. Habis itu gue bore up, gitu. Ya lu nyeting lagi dong karbunya dong. Kenapa? Menyesuaikan lagi debit bensinnya, main jet pilot jetnya disesuaikan lagi ke bore upan lu, gitu. Misalkan contoh motornya Mio standar, pistonnya ukuran 50, gitu ya. Setelah di bore up ke 54 atau ke 58, main jet pilot jet udah pasti penyesuaian, gitu. Atau karbunya diganti, gitu ya, ke yang diameter dari 28 dinaikin ke 30 gitu ya. Balik lagi lah penyesuaian gitu teman-teman. Jadi yang namanya nyeting debit bensin dan udara itu terakhir dong, gitu ya, menyesuaikan mesin lu yang baru gitu teman-teman. Oke, jadi kalau ditanya remap dulu atau bore up dulu, ya bore up dulu. Beres lu di bore up, ya disetting, disesuaikan debit bensinnya di mesin yang sekarang kayak gitu. Ini kan jadi ya kayak gitu teman-teman. Tapi boleh juga di remap dulu, boleh. Ada beberapa nih gue kasih tahu alasannya. Jadi gini teman-teman, remap itu kalau gue nih, karena nggak tahu kan remapan beda-beda gitu ya teman-teman. Gue kalau remap yang pertama-tama gue rubah itu kerangka bensinnya. KOJ, KZR, PCX 150 itu punya kerangka bensin yang menurut gue itu di drop, terlalu drop menurut gue. Jadi suplai bahan bakarnya itu dia gede, terus turun, terus baru naik lagi. Kayak gitu. Padahal RPM-nya udah tinggi, kayak gitu. Jadi dibikin lebih irit gitu teman-teman. KOJ apalagi. Makanya KOJ, bang KOJ nahan. Gimana cara biar dia nggak nahan? Remap. Bisa juga caranya nggak remap, dari kirian disetting pakai ring bisa. Jadi ngelewatin. Jadi motor pas digas cuman jadi gerung. Motor itu jalan motor metik itu jalan mulai dari RPM 2500 sampai 2750 standarnya. Kita kasih ring, kita ganjel, terus kita bikin dia gerung biar dia loncat. Motor pas jalan di RPM 3500 sampai 3700 kayak gitu. Ya hilang nahannya. Kenapa? Karena udah lewat grafik si yang dropnya gitu. Kalau KOJ itu grafiknya drop mulai start dari 3000 gitu teman-teman ya. Mulai dari 2750 pada saat dia jalan, dia ngedrop sampai ke 4000. Di 4000 baru naik. Makanya dia nahan. Di 4000 baru enak gitu. Kalau PCX 150 dia menahan di tengah. Gitu, di tengah ada legukannya kelihatan. Kalau dari grafik, ini gue nggak bawa laptop sih kalau gue kasih lihat. Dia grafik nahan di tengah gitu, di bawahnya leguk gitu. Di bagian tengahnya dia leguk, baru dia naik. Nah itu jadi makanya PCX 150 kalian buat usernya, kalian pasti tenaga drop mulai dari 58 lah, speed 55 sampai 58 dia ngedrop sampai ke 75 76 dia baru naik lagi. Kenapa? Karena debit bensinnya memang turun. Ya kalau debit bensinnya turun powernya nggak keluar lah gitu. Makanya kerangkanya dirubah biar lebih stabil. Gitu. Ada efeknya gak bang ya? Efeknya akselerasi. Ada minusnya gak bang? Lebih boros bang? Ya enggak juga. Balik lagi ke tangan lu kalau boros mah bro gitu. Tingkat debit bensin yang naik setelah lu remap konsumsinya, kalau motor lu standar paling 1-3%, nggak nyampe 5% teman-teman, 1-3% kayak gitu. Kalau KZR itu kerangkanya naik turun mulai dari bawah, makanya suka ngempos, suka ngop gitu ya. Itu setelah di remap hilang semuanya, motornya smooth, lu langsung ngerasa kayak bawa Vario 150 atau Vario 160 kayak gitu, Vario 150 LED out. Kenapa? Karena grafiknya mereka lebih rata. Memang ada legoknya Vario 150 juga, cuma di atas doang, tapi dari bawah sampai dari tengah ke atas, dari tengah ke atas dia ada legoknya, tapi pada saat di bawahnya enggak. Makanya dia lebih, kalau lagi jalan santai dia lebih stabil kayak gitu. Kenapa? Karena bensinnya lebih stabil. Kalau KZR dari bawah dia udah leguk. Teman-teman boleh cek video gue ke bawah, itu ada KZR, gue kasih lihat rangka KZR teman-teman, seberantakan itu gitu ya debit bensinnya. Nah balik lagi ke pertanyaan lo bro, boleh gak? Boleh gitu ya. Anggaplah setelah di remap gitu ya kan kerangka bensinnya udah bagus tuh ya kan, kerangka bensinnya udah bagus, tinggal nyesuaiin dari mana, dari injektor. Lu bore up ke 180 cc pakai injektor 180 cc gitu. Lu bore up pakai ke 140 cc lu pakai injektor 140 cc. Walaupun remapannya standar tapi kerangkanya kan udah bagus gitu, kerangkanya udah nggak ada legok-legok, bisa juga, cuman buat apa gitu.
tingkat kepasannya ya 80% lah, kayak gitu ya, 70% sampai 80%. Kalau di remap 90% sampai 95%, di dyno 100%, gitu kan, 99% lah gitu ya kalau di dyno. Kenapa? Karena tes jalan gitu ya kan, remap juga tapi kan tes jalan, dicoba, lu nyoba gue nyoba kayak gitu kan. Nah ini teman-teman sekalian, gue mau info untuk remap gue belum menerima di bulan April ini, mungkin di bulan Mei gue bakal infoin lagi kalau gue udah buka remapnya teman-teman. Oke bro, jadi itu ya, remap dulu atau bore up dulu ya, kalau bisa mah lu bore up dulu aja, ngapain remap dulu gitu. Bore up dulu lah, beres bore up kan, kayak lu beres ngedyno motor lu di bore up, lu ngapain ngedyno bos gitu kan. Oke, jadi kira-kira itu ya, lu bore up dulu bro, baru remap, naikin dulu mesinnya, sesuaiin, baru di setting. Oke.